Itu kenapa di sorga yatasa'alun. Banyak bicara. Tapi kenapa tentang Tuhan kita dipotong yatasa'alunnya untuk memberi kesan tentang Allah? Jangan banyak bertanya. Kurangilah bertanya tentang Tuhan. Karena Tuhan bukan untuk Anda diskusikan. Tuhan untuk Anda sembah dan Anda dekati. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, selamat datang dalam program makna dan mabna. Yang dalam program ini kita akan mencoba mengulas dan menguraikan secara lebih rinci dan lebih dalam tentang pesan di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Karena itu, program ini kita berikan nama makna dan mabna. Apa itu makna? Makna itu secara bahasa berasal dari kata ana, yakni. Begitu kata sebagian ahli loghah. Yakni itu kemudian menjadi bahasa Indonesia yang artinya maksud atau tujuan. Makna itu adalah apa maksud dan tujuan dari sebuah ungkapan. Sementara mabna itu dari kata bana atau bina yang berarti bangunan. Karena itu kata ini juga diambil oleh bahasa Indonesia menjadi pembina atau membina yang artinya membangun sesuatu. Jadi makna dan mabna itu artinya bagaimana keterhubungan antara pesan yang hendak disampaikan Allah di dalam Al-Quran dengan struktur ayat. Baik struktur kata, bangunan kata, maupun struktur kalimat atau bangunan kalimatnya. Karena setiap terjadi perubahan pada bentuk kata atau format kalimat, maka sejatinya ada pesan baru yang hendak Allah sampaikan. Misalnya, soal bangunan kata. Kalau para hadirin baca misalnya surat Al-Baqarah ayat 286. Apa kata Allah? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia usahakan dan atasnya apa yang dia usahakan. Ada dua kata usaha di situ. Pertama, kasaba. Yang kedua, iktasaba. Baik kasaba maupun iktasaba secara harfiah itu diartikan sama-sama usaha. Tetapi bangunan katanya berbeda. Kasaba itu namanya mujarrad. Dia standar. Iktasaba itu namanya mazid. Ada tambahan dua huruf alif dan ta. Sehingga dari kasaba menjadi iktasaba. Kata kasaba kemudian diartikan dengan usaha yang baik. Sementara iktasaba diartikan usaha yang buruk. Persoalannya, kenapa usaha yang baik itu kasaba? Jumlah bangunan katanya hanya 3 huruf, kasaba. Kenapa usaha yang buruk itu bangunan katanya menjadi 5 huruf, iktasaba? Bisa tidak Allah mengatakan laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat? Bisa. Artinya kata yang sama bisa dipakai untuk dua persoalan itu. Usaha baik bisa kasaba, usaha buruk bisa kasaba juga. Karena artinya sama-sama usaha. Tapi kenapa yang baik itu kasaba, hurufnya menjadi berkurang 2, sehingga menjadi 3. Kenapa usaha yang buruk iktasaba, sehingga hurufnya menjadi lebih 5. Nah, ada sebuah kaidah dalam ilmu semantik, ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-makna. Bahwa bertambahnya bangunan kata itu menunjukkan pertambahan pada kandungan makna.
Kasaba itu hurufnya cuma 3, sementara iktasaba hurufnya menjadi 5. Maka dengan demikian, secara struktur kata, itu bisa dipahami, usaha buruk itu lebih berat, karena hurufnya lebih banyak. Usaha baik itu lebih ringan, karena hurufnya lebih sedikit. Karena sesuatu yang ditambah pasti berat, sesuatu yang dikurangi pasti ringan. Apa makna yang hendak disampaikan Allah dalam struktur bangunan kata itu? Kebaikan itu ringan dikerjakan, keburukan itu berat dikerjakan. Jadi kebaikan itu ringan, keburukan itu berat. Coba kalau kita mau berbuat baik, datang ke masjid, duduk di karpet, AC, ringan. Coba kalau kita berbuat buruk, datang ke konser musik sajalah. Harus antri beli tiketnya, harus berdiri lama, tidak ada mungkin tempat duduknya, panas-panas. Berat. Berat sebetulnya. Itu kenapa Allah mengatakan usaha baik itu kasabah. Dalam bangunan kata yang lebih ringan. Kenapa? Ya, usaha yang buruk itu iktasabah dalam bangunan kata yang lebih berat. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa antara bangunan dengan makna itu punya keterhubungan. Itulah kenapa kita menyebutnya makna dan mabna. Misalnya begini, kalau kita lihat surah Al-Baqarah 183, ketika Allah berbicara tentang puasa untuk umat Nabi Muhammad, maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa di ayat itu disebut dengan kata siyam. Ya. Tapi kalau kita lihat surat Maryam ayat 26, ketika Maryam berpuasa, maka dia berkata, inni nazartu lirrahmani sauman. Coba perhatikan para hadirin ya. Di Al-Baqarah 183, itu puasanya disebut siam. Untuk kita, umat Muhammad. Untuk Maryam puasanya disebut saum. Apa bedanya? Ada beda unsur pembangun kedua kata ini. Siam, itu ada sad, ya, mim. Kalau saum, ada sad, waw, mim. Baik siam maupun saum, dia sama-sama masdar atau infinitif dari kata sama. Tapi yang satu dibangun ia dengan dengan huruf sad, ya, mim. Yang lain dibangun oleh sad, waw, mim. Jadi unsur pembangunnya beda. Dia sama-sama masdar, sama-sama infinitif, tapi kenapa berbeda? Kenapa untuk umat Muhammad itu siam? Kenapa untuk Maryam itu saum? Nah, kita tidak bisa mengabaikan struktur yang membangun kata itu. Ada sebuah kaidah dalam ilmu fonologi Arab, ya itu hurufnya ringan, waw itu hurufnya berat. Itu kenapa dalam ilmu nahwu misalnya sintaksis Arab, kenapa waw itu menjadi tanda rafa? Karena rafa itu artinya tinggi, berat. Kenapa ya menjadi tanda nasab? Karena nasab itu artinya datar, ringan. Nah, ketika Allah menggunakan kata siam, itu artinya puasanya lebih ringan. Kalau Allah bicara tentang saum, itu artinya puasanya lebih berat. Kenapa siam itu lebih ringan? Kenapa saum itu lebih berat? Karena kalau siam, kita menahan makan dan minum. Tapi kalau saum, Maryam bukan hanya menahan makan minum, tapi menahan bicara. Kata Maryam, falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara. Jadi siam itu menahan makan. Saum itu menahan bicara. Kenapa menahan bicara itu saum? Falan ukallimal yauma insiya. Menahan bicara itu jauh lebih sulit daripada menahan makan. Andai kita disuruh puasa bicara, saya yakin mungkin hanya separuh yang bisa bertahan sampai sore. Tapi kalau suruh menahan makan, banyak orang yang bisa. Menahan bicara, sangat berat. Itu kenapa ketika puasa berbicara, Allah menggunakan saum. Sad, waw, mim. Ketika bicara menahan makan, Allah menggunakan bangunan katanya siam, sad, ya, mim. Ini menjadi bukti bahwa struktur kata
itu mempengaruhi kepada makna. Itu alasannya kita menghubungkan antara makna dan mabna. Kalau kita lihat misalnya, coba nanti pada baca Al-Mudassir 40. Surah Al-Mudassir 40 kata Allah, fi jannati yatasaalun. Coba perhatikan kata yatasaalun, itu fi'il mudhari namanya, present continuous. Yatasaalun. Hurufnya banyak. Ada ya, ada ta, ada sin, ya, ada alif, ada hamzah, ada lam, ada waw, ada nun. Tapi coba perhatikan kata yang sama, makna yang sama, arti yang sama di surah An-Nisa ayat yang ke-1. Wattaqullah allazi tasaaluna bihi. Perhatikan. Ketika di sorga, penduduk sorga itu kalau bercerita, ya tasaalun. Tapi kalau ketika kita bertanya tentang Allah, maka bertanya tentang Allah itu tasaalun. Ada satu huruf yang dipenggal oleh Allah. Ketika kita bertanya di sorga nanti, saling bertanya, maka yatasaalun. Hurufnya lebih banyak. Ketika kita bertanya tentang Tuhan, maka dibuang satu huruf, tasaalun. Padahal artinya sama, sama-sama bertanya. Penduduk sorga saling bertanya, manusia saling bertanya tentang Tuhan. Lalu kenapa ketika di sorga nanti kita saling bertanya itu yatasaalun? Hurufnya lebih banyak. Dia bertanya juga. Kenapa kita bertanya tentang Tuhan itu dipenggal hurufnya, dipotong satu huruf sehingga menjadi tasaalun, hilang ya di awal. Padahal maknanya sama bertanya, hatinya sama bertanya. Tentu maknanya tidak sama. Kenapa di sorga nanti yatasaalun hurufnya lebih banyak? Yatasaalun lebih banyak hurufnya. Karena memang di sorga kita banyak bicara. Kenapa? Karena di sorga sudah sedang kita hidup bahagia. Nikmat limpah ruah. Orang kalau hidupnya sudah senang, sudah bahagia, ngomongnya pasti banyak. Tanda orang senang itu bicara banyak. Itu tanda orang senang itu. Orang kalau sudah bahagia, hidupnya pasti ngomongnya banyak. Maka orang kaya itu kan biasalah. Kalau orang kaya banyak bicara, karena hidupnya bahagia itu. Tanda orang bahagia itu bicaranya pasti banyak. Yang susah itu kan jarang bicara. Tuh. Maka tanda orang lagi stres, susah kan dia tidak banyak ngomong. Tuh. Nah, itu kenapa di sorga yatasaalun. Banyak bicara. Tapi kenapa tentang Tuhan kita dipotong yatasaalunnya untuk memberi kesan tentang Allah? Jangan banyak bertanya. Kurangilah bertanya tentang Tuhan. Karena Tuhan bukan untuk Anda diskusikan. Tuhan untuk Anda sembah dan Anda dekati. Kalau Anda sibuk berdiskusi tentang Tuhan, Anda tidak akan menemukan Tuhan itu. Karena akal kita tidak akan bisa menemukan Tuhan. Karena itu Allah suruh kurangilah bertanya tentang Tuhan. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Dipotong saja hurufnya satu. Menjadi tasaalun. Wattaqullah allazi tasaaluna. Harusnya ya tasaalun. Ini menjadi bukti bahwa struktur itu berpengaruh kepada makna. Ada makna yang halus yang hendak disampaikan Allah dalam struktur yang dihadirkan dalam kitab sucinya. Coba perhatikan lagi surat Al-Alaq ayat yang ke-16. Apa kata Allah? La illam yantai kalla la illam yantai la nasfa'am bin nasiyah. Allah akan mencabut, itu ada malaikat ya, akan mencabut ubun-ubun manusia. Nanti ada kalanya Allah akan mencabut ubun-ubun kita. Mencabut itu kata Allah nasfa'am. Nasfa'am itu kalau kita lihat strukturnya, kita jadi bingung. Karena ada tanwin di ujung. Karena tanwin itu tanda kata benda atau isim. Sementara mencabut, kalau mencabut kan kata kerja. Dan di awal ada tanda kata kerja, nun. Namanya nun mudhara'ah. Jadi anehnya kata ini, di awal tanda kata kerja, di ujung tanda kata benda. Hingga orang menjadi bingung, ini kata kerja atau kata benda? Padahal sejatinya, itu ada nun yang mati di ujung, nun sakinah. Harusnya nasfa'an ada nun, bukan tanwin. Sehingga kalau nun, orang bisa memastikan ini adalah kata kerja. Karena nun itu namanya ya nun taukid khafifah, bukan nun wikayah ya, nun taukid khafifah. Tapi kenapa Allah tidak menghadirkan nun sehingga orang bisa memastikan ini kata kerja?
Kenapa dihadirkan tanwin sehingga orang menjadi bingung? Ini kata kerja atau kata benda? Allah bisa saja menghadirkan nun di sana, nun taukid. Tapi tidak. Sehingga strukturnya menjadi membingungkan. Kenapa bisa begitu? Ada pesan. Ada makna. Apa maknanya? Ingat. Kita bicara siapa? Nasiyatin kazibah. Kita bicara tentang pembohong. Pembohong, cirinya membingungkan omongannya. Itu ciri pembohong. Di sini lain, di sana lain. Di depan lain, di belakang lain. Di luar lain, dalam lain. Itu pembohong, kazibah. Karena yang kita bicarakan pembohong, maka katanya pun penuh kebohongan. Bukan berarti ini Allah menghadirkan kebohongan. Tak. Yang kita bicarakan pembohong, hingga perilakunya pun tampak kebohongannya dalam kata itu. Nasfa'am. Di awal tandanya kata kerja, di ujung tandanya kata benda. Karena yang bicarakan pembohong. Karena pembohong itu membingungkan. Seperti membingungkannya kata nasfa'an. Allah bisa saja menghadirkan yang normal strukturnya, tapi tidak. Kenapa? Ada makna yang hendak disampaikan Allah di sana. Sifat pembohong itu memang sulit ditebak. Di depan lain, belakang lain. Di luar lain, di dalam lain. Seperti kata nasfa'an ini, persis seperti kata nasfa'an ini. Itulah sifat pembohong. Inilah ya menjadi bukti bahwa struktur kata itu berpengaruh kepada makna pesan yang hendak disampaikan Allah. Itu bangunan kata. Coba kita lihat kalau bangunan kalimat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bukan kalimat. Karena kalimat itu ada subjek, predikat, objek, atau keterangan. Ini tidak ada subjek, tidak ada predikat. Yang ada tiba-tiba saja keterangan. Bismillah, dengan nama Allah. Bisa tidak Allah menghadirkan struktur yang normal? Ada subjek, predikat, kemudian keterangan. Bisa. Karena ada yang dibuang di sana. Apa yang dibuang strukturnya? Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Atau Abda'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan nama Allah. Atau Ibda' ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak menghadirkan struktur yang normal? Kenapa tidak Allah katakan, mulailah dengan menyebut nama Allah? Tapi kata mulai, dibuang oleh Allah sehingga yang tersisa hanya keterangan. Bismillah. Kenapa begitu? Karena ada rahasia yang hendak disampaikan Allah. Bahwa membaca Bismillah di awal perbuatan itu adalah kebutuhan. Adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Karena itu kebutuhan, tak perlu Allah suruh. Karena kata Allah, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Bila dia tidak memulai urusannya dengan menyebut nama Ar-Rahman, nama Allah, maka setan akan menguasainya, wa huwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikri wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Siapa yang jauh dari menyebut nama Allah, hidupnya akan susah. Karena ini kebutuhan, Allah tidak perlu menghadirkan struktur yang jelas, kalimat yang tegas. Allah hadirkan saja keterangan bahwa memulai sesuatu dengan nama Allah itu adalah kebutuhan setiap orang. Itu pesannya. Coba lihat lagi misalnya. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bisa tidak Allah mengatakan Allahu ahad? Bisa, sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Strukturnya sudah jelas. Allahu ahad, Allah esa, selesai. Tidak perlu ada kul, tidak perlu ada huwa. Tapi kenapa harus ada kul huwallah? Dan bisa saja huwallahu ahad, selesai. Bisa saja kul Allahu ahad. Bisa. Tapi kenapa Allah menghadirkan dua tambahan kul, huwa, baru Allahu ahad? Ada rahasia. Ada makna. Bukan kosong dari makna itu. Kenapa harus ada kul? Salah satu jawabannya, nanti kita akan bahas ini ayat dalam pembahasan yang lebih komprehensif. Kul itu maknanya ucapkan, katakan. Jadi keesaan Allah, tauhid harus diucapkan. Itu kenapa namanya syahadat. Orang tidak bisa disebut beriman kalau tidak lahir dari lidahnya apa yang ada di hatinya. Tidak bisa beriman dengan hati. Beriman itu hati dan lidah. Itu kenapa namanya syahadah. Syahadat itu dipersaksikan oleh orang banyak. Itu kenapa pakai kul, katakan. Itu kenapa dulu, coba Pak Rahdin kalau baca surat Yunus ayat 90.
Fir'aun itu menjelang mati, dia beriman kepada Allah. Dia beriman. Cuman iman Fir'aun ditolak. Nanti baca surat Yunus ayat 90. Kenapa imannya Fir'aun ditolak? Karena Fir'aun ketika hendak mati tidak mau mengatakan nama Allah. Apa kata Fir'aun ketika dia tenggelam itu? Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Saya percaya tidak ada Tuhan kecuali yang dipercayai Bani Israel. Andai Fir'aun berkata amantu annahu la ilaha illallah, Fir'aun masuk surga walaupun dia membunuh jutaan nyawa. Kenapa? Karena dia beriman. Sayang Fir'aun tak mau menyebutkan kata Allah. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Itu kenapa kata Allah itu ucapkan kul huwallah, ucapkan. Yang tak mau mengucapkan nama Allah menjelang mati dan tidak akui beriman. Itu kenapa ada kul. Karena kalau tanpa kul bisa saja orang beriman di hati. Hatinya beriman. Tapi tidak, Allah tidak menerima iman di hati. Yang Allah terima iman di hati dan ucapkan dengan lidahmu, persaksikan oleh orang banyak. Itu rahasianya kenapa ada kul. Ya. Jadi struktur seperti itu dibuat Allah karena ada pesan, karena ada makna. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bisa kita hadirkan untuk menjadi penegas betapa eratnya hubungan antara struktur kata, struktur kalimat dengan makna, dengan pesan, dengan maksud yang hendak disampaikan Allah. Karena dalam program ini kita akan mencoba secara bertahap menjelaskan rahasia-rahasia terdalam di balik struktur yang ada dalam Al-Quran, baik struktur kata maupun struktur kalimatnya, yang setiap terjadi perubahan pada struktur pasti ada perubahan pada makna. Begitu sebagai pengantar, mudah-mudahan program ini ada manfaatnya untuk kita bersama, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi tuntunan hidup kita untuk sampai kita menghadap Allah kelak. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.